Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Widianing Tias. Kali ini di kelas 9 kita akan belajar tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Submateri penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya. Dengan kompetensi inti, yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif. Dan kompetensi dasar 4.5 menyajikan hasil rancangan berbagai rangkaian listrik. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan besar daya listrik dengan benar. Yang kedua, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan besar energi listrik dengan benar. Yang ketiga, melalui LKPD, studi literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan konsep energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui LKPD, studi literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis biaya pemakaian listrik bulanan rumah tangga dengan benar. Yang kelima, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya penghematan listrik dengan tepat. Yang keenam, melalui studi literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan dengan tepat. Dan yang ketujuh, melalui LKPD, studi literatur, dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang daya listrik, energi listrik, biaya yang dibutuhkan oleh berbagai macam alat listrik, dan upaya penghematan listrik dengan tepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang energi listrik dan transmisinya ke berbagai tempat. Digunakan sebagai apa sajakah energi listrik setelah sampai tujuan? Ya betul, salah satunya digunakan untuk menyalakan lampu sebagai penerangan di malam hari. Selain lampu, sebagai penerang, peralatan apa sajakah yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber energi utamanya? Ya betul, ada mesin cuci, magicom, kulkas, AC, dan masih banyak peralatan listrik lainnya. Pada gambar tersebut disajikan Pulau Jawa yang terlihat terang di malam hari tampak dari luar angkasa. Pada daerah yang sangat terang itu berarti lampu dinyalakan dengan banyak orang menyalakan lampu di situ, banyak penduduk yang menggunakan listrik. Nah, salah satu manfaat mempelajari tentang energi listrik dan daya listrik ini adalah yang pertama, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan listrik, dan yang kedua, dapat bisa menghemat pengeluaran listrik setiap bulannya. Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan dari sumber arus listrik. Energi listrik ini dipengaruhi antara lain besarnya tegangan, kuat arus, dan waktu, sehingga apabila penghantar yang memiliki hambatan R diberikan tegangan pada ujung-ujungnya dan arus yang melaluinya, maka dalam waktu T detik akan dirumuskan
W sama dengan V kali I kali T, dengan keterangan W yaitu untuk energi listrik satuannya Joule, V beda potensial listrik satuannya Volt, I watt arus listrik satuannya Ampere, dan T untuk waktu satuannya adalah sekon. Penjabaran rumus energi listrik: apabila V sama dengan I dikalikan R, maka nilai W-nya adalah sama dengan V dikalikan I dikalikan T. Sehingga W sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan T. Apabila I sama dengan V per R, maka W sama dengan V dikalikan I dikalikan T menjadi W sama dengan V kuadrat per R dikalikan T. Sedangkan apabila energi listrik diubah menjadi kalor dengan konversi 1 Joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, maka besarnya energi yang berubah dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan 0,24 dikalikan V dikalikan I dikalikan T. Daya listrik. Pernahkah kamu mengamati sebuah bola lampu listrik? Sering kali dilihat pada bola lampu listrik itu bertuliskan angka, misalnya 220 volt, 20 watt. Apa artinya? Artinya, bola lampu tersebut akan bekerja dengan baik bila dipasang pada tegangan 220 volt dengan daya 20 watt. Sehingga daya merupakan besarnya energi listrik yang mengalir tiap sekon. Atau kemampuan alat-alat listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lainnya setiap sekon. Dirumuskan P sama dengan W per T. Dengan P sama dengan daya listrik satuannya adalah watt, W sama dengan energi listrik satuannya joule, dan T sama dengan waktu satuannya sekon. Untuk penjabarannya, rumus yang pertama, P sama dengan W per T. Yang kedua, karena V sama dengan W per Q, maka W kan sama dengan V dikalikan Q, sehingga rumus P-nya sama dengan V dikalikan Q per T. Rumus yang ketiga, karena I sama dengan Q per T, disubstitusikan ke persamaan sebelumnya menjadi P sama dengan V kali I. Rumus yang keempat, karena V sama dengan I kali R, maka P sama dengan I kuadrat dikalikan R. Rumus yang kelima, karena I sama dengan V per R, maka P sama dengan V kuadrat per R. Untuk contoh soal daya dan energi listrik, sebuah pesawat TV dayanya 100 watt. Jika pesawat TV tersebut dipasang pada tegangan 200 volt, hitunglah A watt arus listrik yang mengalir, B energi yang digunakan oleh TV tersebut dalam waktu 1 jam. Diketahui dari soal tersebut, yang pertama adalah dayanya 100 watt, simbolnya P, kemudian ada tegangan, simbolnya V sama dengan 200 volt. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah watt arus, berarti simbolnya I, dan yang kedua adalah energi, simbolnya W. Sehingga untuk mencari watt arus, menggunakan rumus yang pertama, P sama dengan V kali I, tinggal dimasukkan saja untuk nilai P-nya sebesar 100, sama dengan nilai V 200 dikalikan I. I sama dengan 100 per 200, maka akan diperoleh watt arus sebesar 0,5 ampere. Kemudian yang B, untuk mencari energi yang digunakan oleh TV dalam waktu 1 jam, karena waktunya dalam jam, maka diubah ke dalam sekon, yaitu sebesar 3.600 sekon. Sehingga untuk mencari energi, P sama dengan W per T. Tinggal dimasukkan dari P-nya 100 watt, berarti 100 sama dengan W per 3.600. Maka W sama dengan 3.600 dikalikan 100, akan diperoleh 360.000 Joule. Untuk mempersingkatnya, dijadikan kilojoule, sehingga menjadi 360 kilojoule. Bagaimana dengan penggunaan energi listrik rumah tangga? Setiap bulan, kita membayar listrik akan memperoleh yang namanya
struk pembayaran tagihan listrik. Nah, di situ akan tertera berapa tarif daya dalam rumah kita dan juga berapa yang harus dibayarkan tiap bulannya. Bagaimana perhitungannya dan alat apa saja yang digunakan dalam penggunaan energi listrik rumah tangga ini? Kita akan mengenal yang namanya kWh meter atau meteran listrik atau bergenser. Apa itu kWh meter atau bergenser atau meteran listrik? Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya energi yang dipakai di rumah. Fungsi alat ini adalah sebagai pembatas daya yang digunakan oleh pelanggan. Ada dua bentuk, yaitu secara analog, ini biasanya untuk pelanggan pasca bayar, jadi digunakan dulu baru nanti awal bulan bayar untuk bulan sebelumnya tagihannya, atau bisa juga menggunakan yang prabayar, yaitu dengan digital atau pulsa. Jadi membeli semacam pulsa atau token, nanti dimasukkan ke dalam kodenya, dimasukkan ke dalam kWh meter ini. Untuk nilai kWh meter atau daya yang ditawarkan oleh PLN antara lain 450 volt ampere, 900 volt ampere, dan 1200 volt ampere. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila contoh misalnya pada daya 450 volt ampere dan kita menyalakan semua alat listrik di rumah, ternyata daya alat listrik tadi semuanya itu misalnya 800 volt ampere, berarti kan melebihi dari angka yang ditetapkan, yaitu 450. Kemungkinan besar dayanya akan terputus atau istilahnya adalah jeglek. Nah, caranya dikurangi penggunaan alat listriknya, baru nanti dinyalakan lagi untuk kWh meternya. Bagaimana untuk perhitungan pada kWh meter ini untuk menghitung energi listrik secara bulanan? Yaitu dengan persamaan kWh meter sama seperti persamaan energi listrik. Perbedaannya adalah untuk waktu di sini kita memakai satuan jam atau hour, simbolnya adalah H. Maka disebut kWh meter, kilowatt hour. Jadi nanti di persamaan akhir akan diperoleh watt hour, watt jam istilahnya, nanti akan diubah ke satuan kilo sehingga dikenal dengan kWh tadi. Rumusnya masih tetap sama untuk rumus energi, yaitu W sama dengan P dikalikan T, yaitu energi sama dengan daya dikalikan waktu. Contoh soalnya yang pertama, sebuah rumah tangga menggunakan 4 lampu masing-masing 50 watt dan dinyalakan 10 jam per hari. Televisi 100 watt dayanya dinyalakan rata-rata 12 jam per hari. Kemudian sebuah pompa air 125 watt dinyalakan rata-rata 2 jam per hari. Jika harga 1 kWh energi listrik yang terpakai Rp500, maka rekening yang harus dibayar oleh keluarga tersebut selama sebulan adalah: yang pertama, kita mencari energi lampunya. Energi lampu ini dicari dari rumus tadi, W sama dengan P dikalikan T. Tapi karena ada jumlah lampunya lebih dari 1, maka untuk energinya adalah P dikalikan T dikalikan N. N ini adalah jumlah alat listrik tersebut. Sehingga untuk energi lampu sama dengan 2000 watt hour. Kemudian untuk televisinya sebesar 1200. Untuk pompa airnya 250 watt hour. Di total dalam satu hari ada 3.450 watt hour satu hari. Dijadikan kilowatt hour dibagi dengan 1000 akan diperoleh angka 3,45 kilowatt hour. Selama 1 bulan tinggal dikalikan dengan 30 akan diperoleh 103,5 kilowatt hour. Karena 1 kWh sama dengan Rp500, maka rekening harus dibayarkan sebesar 103,5 dikalikan 500 akan diperoleh angka Rp51.750. Contoh soal yang kedua, rumah Pak Rudi menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari 3 lampu masing-masing 40 watt, 2 lampu masing-masing 25 watt yang semuanya digunakan selama 12 jam sehari, dan pesawat TV 120 watt digunakan 10 jam sehari.
Jika tarif listrik Rp800 per kWh, maka rekening energi listrik yang harus dibayar Pak Rudi dalam 1 bulan atau 30 hari adalah... Caranya sama seperti sebelumnya tadi, dicari energi lampu dulu sebesar 1440 watt. Kemudian lampu yang kedua sebesar 600 watt hour. Kemudian energi listrik dari TV sebesar 1200 watt hour. Dalam satu hari penggunaannya sebesar 3,24 kilowatt hour. Maka dalam 1 bulan akan diperoleh nilai 97,2 kilowatt hour. Sehingga total rekening yang harus dibayarkan tiap bulan adalah sebesar 77.760. Untuk upaya penghematan listrik bisa pada peralatan listrik itu sendiri. Yang pertama pada kulkas, kemudian pada AC, lampu, mesin cuci, dan komputer. Pada kulkas misalnya bisa jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Pada lampu bisa menggunakan lampu yang hemat energi. Kemudian pada AC bisa juga dengan matikan AC bila ruangannya tidak digunakan. Pada mesin cuci bisa juga pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk. Dan pada komputer matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Ini adalah tips hemat listrik yang lain. Ada juga untuk membeli barang yang hemat energi, atau juga cabut steker dari colokan. Ini untuk menghemat listrik, bisa juga mencegah terjadinya konsleting listrik. Bahaya akibat listrik yang paling sering ditemukan adalah terkena struman listrik. Tersengat yang paling sering dirasakan oleh korban adalah sensasi terkejut, tapi bisa juga menyebabkan kematian. Sehingga bahaya ditimbulkan oleh energi listrik antara lain konslet, yaitu arus pendek, kebakaran, dan terkena struman. Jenis di atas merupakan ancaman yang mengenai manusia, dapat berakibat fatal. Sedangkan untuk peralatan elektroniknya dapat menyebabkan kegagalan sistem dan fungsi dari peralatan elektronik tersebut. Untuk pencegahannya bisa dengan mencabut kabel dari stop kontak bila peralatan tidak digunakan, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak, kemudian tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka, kemudian memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Selanjutnya, memasang sekring untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Mencabut semua rangkaian listrik sebelum pergian, tidak meninggalkan alat elektronik dalam keadaan tersambung listrik dalam jangka waktu yang lama, dan mengikuti standar keamanan listrik yang dipasang oleh PLN. Sekian pembelajaran dari listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Submateri, penggunaan energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.